Sobat Pajak, kali ini kita akan membahas tentang kerjasama operasi atau yang sering kita sebut dengan joint operation. Nah, pengertian dari kerjasama operasi ini menurut Surat 830 tahun 2005 adalah sekumpulan dua badan atau lebih yang sifatnya sementara untuk melaksanakan suatu proyek tertentu, di mana melaksanakan proyek tertentu tersebut sampai proyek tersebut selesai. Nah, apa saja sih kewajiban dari kerjasama operasi ini? Kewajiban perpajakan dari kerjasama operasi ini adalah terdiri dari 3 kewajiban perpajakan menurut Per 04 tahun 2020. Yang pertama adalah PPh badan. Nah, yang kedua PPh potong pungut seperti PPh 23, PPh 21 atau PPh 4 ayat 2 dan lain sebagainya. Yang ketiga, kewajiban perpajakan PPN. Nah, ini kewajiban perpajakan menurut Per 04 tahun 2020. Nah, agak berbeda atau bisa kita sebut ada ketidaksinkronan antara kewajiban perpajakan dari Undang-Undang PPh, di mana Undang-Undang PPh menyatakan bahwa kerjasama operasi tidak termasuk dalam pengertian badan. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa pengertian badan adalah sekumpulan dua badan atau lebih ya, badan. Jadi bukan orang pribadi. Jadi anggota-anggota KSO tidak terdiri dari orang pribadi. Jadi badan. Nah, kembali ke Per 04 tahun 2020 ini terjadi perbedaan antara Undang-Undang PPh, di mana pengertian badan menurut Per 04 tahun 2020 itu adalah badan itu termasuk dalam di dalamnya adalah kerjasama operasi, sementara Undang-Undang PPh pasal 2 ayat 1 huruf B menyatakan bahwa kerjasama operasi itu tidak termasuk dalam pengertian badan. Artinya apa? Artinya bahwa kerjasama operasi ini tidak mempunyai kewajiban PPh badan, ya, di mana tadi Per 04 tahun 2020 menyatakan ada 3 tuh, salah satunya adalah kewajiban perpajakan PPh badan, ya. Tetapi untuk kewajiban perpajakan PPN itu baik dalam aturan pelaksana maupun dalam undang-undang itu sama ya. Jadi undang-undang PPN dalam hal ini peraturan pelaksana peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012 menyatakan bahwa bentuk badan lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang PPN, bentuk badan lainnya itu adalah termasuk di dalamnya kerjasama operasi. Nah, hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012 itu di pasal 3 ayat 1. Jadi bentuk kerjasama operasi merupakan bagian dari bentuk badan lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang PPN. Nah, itu untuk PPN. Yang ketiga, kewajiban perpajakan PPh potong pungut. Nah, ini juga sama ya. Itu aturannya ada di SE 44 tahun 94 ya, untuk tentang pemecahan bukti potong.
juga pada PMK 261 itu tentang tata cara penyetoran pelaporan untuk penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, tadi ada 3 kewajiban perpajakannya, PPh badan, PPh potong pungut, dan PPN. Nah, sampai di situ saja pembahasan tentang kerjasama operasi kali ini. Bagi sobat pajak yang mempunyai pertanyaan atau komentar yang perlu kita diskusikan kembali, boleh sobat pajak tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan jawab, bisa melalui kolom komentar tersebut, atau bisa saja nanti kita akan buat video-video berikutnya, sesi kedua mengenai kerjasama operasi. Jadi kita tunggu komentar dan pertanyaan dari sobat pajak. Terima kasih.